Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat nanti di hari qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Al-Badar yang saya muliakan, guru-guru yang hadir yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang saya muliakan, semoga semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan kajian sirah nabawi, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah melihat hijrahnya Nabi ke Ethiopia, melihat hijrahnya Nabi ke Taif, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat cuplikan betapa pedulinya Nabi Muhammad SAW tentang menjaga alam. Ini karena saya orang Medan, Sumatera kan lagi bencana ini ya. Sumatera Utara bencana, Sumatera Barat bencana, Aceh bencana, Jawa Barat juga ada yang longsor, Malang banjir, Jakarta juga entah betul atau tidak banjir, mulai meluap air lautnya kan gitu. Jadi kita melihat Nabi, ada nggak sih Nabi atau kita beragama Islam ini ada nggak sih anjuran agar peduli sama lingkungan? Bahkan kita di pesantren sedang diskusi bersama teman-teman akan membuat tafsir ekologi. Gitu. Jadi isu lingkungan ini harus dibawa ke agama. Karena Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang lingkungan ternyata banyak sekali. Rasulullah bahkan sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau besok kiamat, ya kan? Besok terjadi kiamat. Dan kau masih punya bibit hari ini, maka tanamlah. Wah, ini aku coba cari ibadah yang diperintahkan Nabi dikaitkan nama kiamat. Enggak ada ketemu aku. Kalau ada temu, kasih tahu aku nanti. Kalau besok kiamat, kau harus sholat hari ini. Kalau besok kiamat, kau harus haji hari ini. Kalau besok kiamat, kau harus puasa hari ini. Kalau besok kiamat, kau harus haji hari ini. Tapi ketika Rasulullah bilang tentang menanam, kalaupun besok kiamat udah dipastikan terjadi, dan kau masih punya bibit, maka tanamlah. Agama kita ini punya kepedulian yang sangat besar tentang lingkungan. Kalau diperhatikan surah An-Naba, atau surah An-Nazi'at, atau surah Abasa, atau banyak surah di Al-Quran, jika cerita tentang kiamat terjadi, entah kenapa Allah selipkan selalu di sana cerita tentang kebun, pertanian, peternakan, selalu diceritakan begitu. Nanti Bapak dan Ibu selesai kita ngaji, coba baca surah An-Naba aja. Amma yatasa'alun, ayat sampai 5 kalau nggak salah, tentang kenapa sih orang kafir masih berbeda pendapat tentang hari kiamat padahal mereka nggak percaya juga. Sesudah itu, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Itu akan ceritakan tentang bagaimana bumi dihamparkan, gunung hujan turun, semuanya untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sesudah cerita tentang itu, nanti Allah akan lanjutkan lagi cerita tentang apa? Kiamat. Saya tanya guru saya, ya memang begitu Salman katanya. Dunia ini kan dirahasiakan kiamatnya kapan terjadi. Manusia bisa memperlambat kiamat, bisa mempercepat kiamat.
ulama dengan mimbar ini selalu mengkaitkan kiamat dengan maksiat. Itu betul, tapi tidak 100% betul. Justru yang paling mempercepat kiamat dibandingkan maksiat adalah apa? Ketika manusia merusak alam ini. Ya, banjir yang di Sumatera itu kan bukan bencana alam itu kan. Bencana yang dibikin sama manusia. Baik di Sumatera Utara, Aceh ataupun Sumatera Barat, itu udahlah, nggak usah lagi ada yang bilang itu murni bencana, itu dibuat oleh manusia. Jakarta ini juga banjir ya, ulah kita juga manusia. Di mana-mana. Nah, sekarang kita pendekatan lewat agama. Ternyata Nabi menganggap menanam ini penting sekali. Aku bahkan sekarang Pak bercita-cita punya uang banyak, bukan buat beli mobil, bangun rumah, enggak. Aku pengen beli kembali itu hutan Sumatera Utara itu. Jadi aku mau telponi satu-satu yang punya itu. Berapa kau jual hutan kau itu, kebun kau itu? 1.000 triliun, kutawar 1.500 triliun nama dia. Kenapa? Saya ingin biarkan dia jadi hutan lagi. Kenapa? Karena ternyata kita manusia mampu memperlambat kiamat ini dengan cara menanam. Dan logikanya sederhana kawan-kawannya. Kenapa menanam itu dipentingkan Nabi? Kita agama Islam ini ibadahnya banyak kali yang membutuhkan air. Betul kan? Banyak kali yang membutuhkan air kita. Nah, ternyata sesudah kita pelajari, air ini kalau enggak datang dari langit, apa? Datang dari bumi. Banyak pun datang dari langit, diterima oleh bumi, kalau tak ada tanamannya, tak jadi ini air. Nah, kita lihat aja sekarang, makin sedikit pepohonan yang ada di bumi, krisis air bersih sudah dikampanyekan di mana-mana sudah. Dan sayangnya manusia modern, saya bilang gitu ya, menjawabnya dengan teknologi. Jadi bodoh manusia ini. Kita kekurangan air bersih, dijawab oleh manusia yang sekolahnya tinggi-tinggi dengan teknologi. Mana pula pakai teknologi? Kalau kita kekurangan air bersih, tak usah pakai teknologi, tanam kembali tanahnya. Bersih air insya Allah. Ini sibuk kita cari teknologi ini, teknologi ini. Banyak kali cengkunek kau kalau Medan. Bukan. Kalau udah tahu rahasia kekurangan air bersih, bukan teknologi yang dibangun Pak. Hutan kembali beneri. Apalagi Indonesia. Siapa di sini yang orang kampung? Coba kalau ada isi orang kampung, ingat-ingat dulu di kampung, kalau ada sumur di samping pohon kelapa, bersih tidak airnya? Bersih. Kalau ada sumur di sampingnya ada pohon bambu rimbun, bersih nggak airnya? Bersih. Tak usah kau pakai alat apapun. Bahkan dulu aku di kampung, kalau ada mata air, sumbernya dari akar pepohonan, itu tak perlu kau filter Pak. Itu lebih enak daripada air yang bermerek Evian yang mahal itu. Enak. Makanya dengan terjadinya peristiwa-peristiwa dialog alam yang mereka usaha menyampaikan kepada kita manusia, ayo kita terima pesan ini. Tak usah menyalahkan siapa, apalagi menyalahkan pemerintah dan semua, enggak ada gunanya. Kita ada berapa orang ini? Ada 70 orang kita? Yuk besok menanam kita yuk. Nanam Pak. Kalau enggak, apalagi Bapak yang tinggal di perumahan ya. Ini aku mohon maaf, jangan marah sama aku ya. Banyak orang beli rumah di perumahan, betul tidak? Tipe 60 meter persegi. Itu developer pasti ngasih halaman depan 1,5 meter kali 2 meter, ditanamnya apa? Pohon, betul tidak? Kadang-kadang di belakang lagi kasih halaman belakang, kasih lagi pohon. Amam pembeli rumah, biasanya dia apain itu Pak? Pohonnya ditebang, diplur sama dia jadiin parkiran apa? Motor. Kalau enggak dijadiin apa? Tempat jemur pakaian. Itulah
kebodohan manusia modern. Kubilang itu primitifnya manusia modern. Ditanam satu pohon di depan rumahnya, ditebangnya itu pohon, di lantainya itu tanah. Itu primitifnya manusia modern. Jadi di kepala manusia modern ini lebih penting parkiran motornya dibandingkan apa? Pohon di depan rumahnya. Sekali lagi, kenapa penting pertanian? Umat Islam butuh air yang banyak. Sudah, yang menghasilkan air dari proses turunnya dari langit ke bumi, itu tidak ada jawabannya kecuali pohon kita tanam kembali. Kedua, kenapa Nabi pentingkan nanam pohon? Rupanya Pak, udah ilmu pengetahuan yang siapa aja tahu ini. Manusia ini dibikin Allah menghirup apa namanya? Oksigen. Mengeluarkan apa namanya? Karbon dioksida. Karbon dioksida ini tak boleh dihirup oleh manusia. Diciptakanlah oleh Allah makhluk bernama tetumbuhan. Menghirup apa? Karbon dioksida. Mengeluarkan apa? Oksigen. Datanglah manusia modern yang sekolahnya tinggi-tinggi ini. Pohon ditebangi. Kemudian diciptakannya alat pembersih udara. Kan primitif kali itu cara berpikir manusia modern itu, Pak. Pohon ditebangnya. Kemudian diciptakannya alat untuk memfilter udara. Kalau bahasa orang Medan, otak kau di mana lah? Gitu, Pak. Bukan itu jawabannya. Kita belum terlambat, Pak. Hijaukan kembali dunia ini. Hijaukan kembali dunia ini. Krisis yang sedang dibahas oleh dunia internasional, krisis pangan. Apa solusi pangan, kawan? Pabrik. Apa solusi pangan, kawan? Sekolah tinggi-tinggi. Apa solusi pangan, kawan? Jabatan tinggi. Apa solusi pangan? Kau jadi influencer yang terkenal. Apa solusi pangan? Kau jadi ustadz yang jamaahnya kalau hadir 7 juta orang. Bukan. Pangan solusinya apa, Pak? Menanam. Gak ada solusinya. Bukan, gak perlu sekolah tinggi-tinggi kita, Pak. Sekarang sekolah dibikin tinggi-tinggi. Lulus sekolah. Hidupnya bukan untuk memikirkan hidup. Memikirkan sesuatu yang sifatnya fata morgana. Kemewahan, mobil mewah, rumah mewah. Kalau nggak ada beras, Pak, uang kau itu tak bisa dijadikan apa-apa. Kalau air kotor semua, mau kemana kita? Udara tercemar ketika suatu saat, kalau hidup kita ini kita bikin kayak gini terus. Akhirnya, karbon dioksida yang dikeluarkan oleh makhluk yang bernama manusia ini, terlalu banyak, tak bisa ditampung oleh pepohonan yang ada. Apa yang terjadi sama kita, Pak? Kita akan menghirup karbon dioksida itu. Paling 3 menit, Pak. Meninggal kita udah itu. Maka di situ saya melihat, oh pantas Nabi bilang, kalau besok kiamat, hari ini kau harus nanam. Itu kalau logika sederhananya, Salman, kalau kau pengen nunda kiamat, menanamlah dari sekarang. Bahasa terbalik yang kita bikin, ya kan? Kalau kau pengen dunia ini enggak kiamat, menanam dari sekarang. Maka saya ngajak, bisanya ngajak aja aku. Kalau abang punya tanah di belakang rumah semeter, tanam tanaman bang. Apalagi kalau kau punya tanah di kampung 1000 meter, tanam lagi dia. Ini wajib udah ini gerakan menanam ini. Sebelum, karena gini kawan-kawan ya. Saudara-saudara kita, karena aku orang Medan pula ya kan. Ada di sini orang Medan yang punya saudara yang terkena. Kasihan Pak, tadi malam aku teleponan, belum bisa dibersihkan rumah Salman. 3 meter lumpur di rumah. Mau kayak mana bersihnya? Di dalam rumah 3 meter, di halaman rumah juga 3 meter. Mau kayak mana coba bersihnya? Pakai pacul, berapa hari sahabat-sahabat saya itu. Udah itu, sungai yang tadinya ada di belakang rumah udah tak nampak sungainya di mana sekarang. Maka ini cara alam berbicara sama manusia. Nah, manusianya mau tidak, ngerti tidak manusia ini. Mudah-mudahan ada yang ngerti nanti. Kita insya Allah ngerti. Cara jawabnya gimana? Mudah, tanam kembali pepohonan. Tanam kembali kelapa supaya air kita bersih. Kalau hujan disimpan sama si kelapa, Pak.
tanam kembali bambu. Ini juga kayak aku bilang ya. Aku sebenarnya suka berkebun, tapi yang kupikirkan kebun yang menghasilkan apa? Duit. Kebun yang menghasilkan apa? Duit. Rupanya yang dimaksud Rasulullah SAW tentang menanam, jangan melulu tentang duit. Tapi tentang apa? Kelestarian alam kita ini. Karena kalau nanti kita berpikirnya menanam yang menghasilkan duit, repot juga kita nanti ini. Jadi seragam nanti tanamannya. Allah bercerita di Al-Quran bahwa pepohonan, buah-buahan, rerumputan, mukhtalifun alwanuh. Berbeda-beda warna jenisnya. Kenapa? Banyak rahasianya kawan-kawan. Banyak sekali rahasianya Allah bikin. Apalagi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini punya jenis tanaman yang aneka ragamnya banyak sekali. Dan banyak yang endemiknya Indonesia. Tapi Pak, udah banyak yang hilang. Kalau di sini rumput teki udah gak kelihatan. Oh, banyak kali yang hilang udah. Jenis pohon-pohonan yang hilang, Allahu Akbar, banyak kali Pak. Karena kita merusak pepohonan, rusak kualitas air, sungai tak sejernih dulu. Mineral pH airnya tak sebagus dulu. Apa yang terjadi? Hilang banyak ikan. Kalau ada di sini orang kampung, coba kampung ini aja Pak, di Bogor nih. Coba tengok kalinya airnya, masih ada ikannya enggak? Kali Ciliwung kita nih 100 tahun yang lalu banyak ikannya nih Pak. Sekarang udah enggak ada ikannya. Siapa yang bikin itu Pak? Kita manusia ini. Kita kotori semuanya. Dan kenapa aku kaitkan nama Sirah Nabawi hari ini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu. Aku lihat orang Islam kurang pedulinya sama lingkungan. Pedulinya sama ibadah sudah keren. Ramai sholat berjamaah, antrian umroh ramai, antrian haji ramai, tablik akbar ramai, Isra wal Mi'raj ramai, Maulid Nabi ramai, yang berkopiah ramai, yang berjubah ramai, yang berjilbab lebar ramai, yang berjenggot panjang ramai. Prestasi yang bagus menurut aku. Tapi yuk kita tambahi prestasinya. Apa itu? Bahwa Allah titipkan alam ini untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dan jangan kau pikir Allah titipkan itu sesuatu yang berat, tidak. Mulai aja dengan apa? Menanam. Kalau kita punya tanah sikit di belakang rumah, tanam. Tak punya juga Pak, tanam pakai pot. Tak punya duit kau beli potnya, beli aja itu air galon yang tak isu lah, apa namanya, le minerale itu. Kau potong, kau tusuk-tusuk dari bawah, kasih media tanam cabai, tanam terong, tanam bawang, tanam tomat. Kalaulah punya saya alatnya akan kubuktikan Pak. Kalau kau bikin kayak gitu, udara di rumahmu bersih. Dan 6 bulan kemudian satu keluarga jadi sehat. Kenapa? Cabai petik di belakang rumah. Terong petik di belakang rumah. Tomat petik di belakang rumah. Allahumma enak kali. Itu si botol mineralnya apalagi kau bikin lagi. Kau piara ikan di situ 5 ekor, bisa nggak? Bisa. 2 bulan makan ikan yang kau jamin makanannya. Oh ternyata hadis tentang kalau besok kau tahu kiamat Salman, maka menanamlah hari ini. Itu tentang ekosistem hidup yang luar biasa. Amanahnya ke siapa? Terutama kita yang beragama Islam. Terutama siapa? Kita yang beragama Islam. Tapi nggak apa-apa, kita sedang mengkritik diri kita sendiri kan ya. Apa yang terjadi Pak untuk agama kita Islam? Di depan Masjidil Haram, alam dirusak. Ada yang ngomong? Nggak ada. Tawar Zam-Zam yang berdiri megah itu, alam rusak nggak itu Pak? Itu satu bukit dihancurkan itu Pak. Digeruk lagi ke bawah.
Tengok itu semua itu, alam dirusak. Bukan alam karena tidak ada pohonnya boleh kau rusak. Karena Allah bilang wal jibala autada. Gunung-gunung itu apa? Pondasinya bumi. Ini bukan sedang kita menyalahkan siapa, tidak. Kita sedang mengkritik kita. Di dalam masjid habis sholat zuhur kita, yuk kita kritik diri kita dulu. Kan alam ini titipan Allah untuk kita, Pak. Allah titipkan untuk orang yang beriman bertakwa. Supaya apa? Supaya enak kita beribadah di dalamnya. Cek sekarang, Pak. Aku petani. Aku ini petani aslinya, di pesantren kami nanam. Apa yang terjadi, Pak? Musim panas sama musim hujan udah nggak menentu. Jangan kau salahkan cuaca, Salman, kata guru saya. Yang salah kita, Salman. Kenapa dulu cuaca menentu? Karena keseimbangan antara ruang terbuka punya pohon, punya rumput, punya ini seimbang. Maka proses naiknya udara ke langit yang akan menghasilkan hujan seimbang. Sekarang masih seimbang, Pak? Enggak seimbang. Supaya hujan datang, orang yang pintar sekolahnya tinggi-tinggi ini bikin hujan buatan. Primitifnya orang modern itu, Pak. Aku bilang, aku geleng-geleng kepala aku sama primitifnya orang modern ini. Kenapa primitif orang modern, Pak? Kembali ke zaman jahiliyahnya Rasulullah SAW. Kenapa mereka jahiliyah, kawan? Penyakitnya sama. Namanya apa, Pak? Serakah. Kebayang nggak, Pak, ada satu orang atau satu keluarga punya duit 400 triliun dan masih saja merusak hutan. Coba kalau keserakahan itu di stop, sudahlah. Duit aku udah segini. Sekarang saatnya kulestarikan alam ini. Stabil lagi cuaca kita ini. Pak, coba ingat Bapak yang umur 50 tahun. Coba ingat masa kecil Bapak yang hidup di Jakarta. Sepanas ini enggak jam 1 di Jakarta, Pak? Tidak jawabannya. Apalagi Jakarta, repot kali kalau kita Jakarta, Pak. Kebun rambut, kampung rambutan, rambutannya masih ada kayaknya, 1-2 pohon masih ada. Kebun nanas masih ada, kebun nanasnya. Rawa belong, di mana rawanya, Pak? Rawa bokor, rawa buaya. Primitifnya orang modern merusak alam dan sekarang menyusahkan kita. Nah apalagi kalau enggak kita mulai menjaganya. Kebayang nanti Pak cucu kita kayak mana hidup ini. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita tidak usah menyesali yang sudah terjadi. Dan kita sedang marah sama yang sudah terjadi. Dan kita tidak sedang mengkritik sama yang sudah terjadi. Kita ingin mewariskan alam ini untuk anak cucu kita lebih baik. Kita mulai, enggak usah tunggu pergerakan besar. Mulai dari rumah aja. Mulai dari rumah. Kalau ada yang nanya ke saya, Salman sudah kau mulai? Ayo lihat ke tempat kita. Ayo lihat ke tempat kita. Seusaha-usaha yang kita bisa sudah kita mulai tanam. Tentu enggak pula, belum ada efeknya. Belum ada, karena seperberapanya kan begitu ya. Sementara di sekitar tempat saya tinggal, dulu saya milih tinggal di situ karena masih dengar jangkrik. Kalau hujan, suara apa itu, Pak? Suara kodok sama katak bersaut-sautan. Tahun ini udah kurang. Kenapa? Karena hutan yang di sekitar saya itu sekarang sudah berubah menjadi apa, Pak? Perumahan. Dan orang bikin perumahan tak taat pula undang-undang. Kali dikecilkan, pohon dihabisi. Menangis kita, tapi apa boleh buat? Tak ada hepeng nak membeli tanah itu. Aku sedang berdoa terus ini, Pak, masih banyak lahan yang kosong di sekitar saya, semoga saya yang beli. Dan saya janji sama Allah, kalau saya yang beli, saya bikin kebun itu. Panas sudah cuacanya. Airnya kotor udah. Kenapa? Lah seluruh perumahan itu 100 rumah, buang air klosetnya kemana, Pak? Kemana dia buangnya? Ke kali. Desa saya Citayam itu awal-awal dulu saya datang sistemnya koya. Ada yang tahu koya nggak, kawan-kawan? Itu perlu diwariskan itu. Kalau aku Bupati Bogor, aku perbaiki itu konsep
koya itu. Karena buang air limbah rumah tangga, janganlah ke kali. Rusak kali itu. Habis ikannya. Dulu bentar apa namanya? Gak pandai aku bilang ke orang-orang Medan aku. Nelem masih ada. Karang. Telah berpulang ke rahmatullah ikan nelam dari kali-kali di sana. Salah siapa coba itu Pak? Bukan salah ikan nelamnya. Kita, manusia modern yang primitif inilah yang salah. Kita rusak kali dengan membuang limbah rumah tangga. Kita kemana? Kita yang hadir ini jawab di hati masing-masing aja. Siapa yang membuang limbah rumah tangganya nggak ke kali di sini? Cucian piring, limbahnya itu kemana perginya? Ke kali Pak rata-rata. Itu air sabun itu. Baik nggak buat ikan. Karena kita merasa, apa sih gunanya kita ikan? Biar aja ikan itu mati. Itu primitifnya orang modern itu. Orang kampung Citayam itu cerita dulu Salman, kita nggak perlu kerja jauh-jauh ke Jakarta. Dari belakang rumah tinggal ke kali, nyerok ikan buat makan malam itu dapat. Sekarang apa yang mau diserok? Siapa yang rusak? Ikan yang pergi? Tidak. Manusianya. Manusia itu egois. Alasan, kan kita perlu tempat tinggal Salman. Kita bisa tinggal berdampingan dengan alam seharusnya kalau tidak pakai kode etik serakah. Kalau tidak pakai kerakusan. Dan kalau kita pakai logika khalifah yang karena itu Allah ciptakan kita. Kan itu alasannya kan? Aku pengen taruh khalifah di bumi. Khalifah itu Pak, bahasanya yang menggantikan Allah. Berat itu Pak. Bukan khalifah itu presiden, bukan. Yang menggantikan tugas-tugas memelihara alam ini di bumi kita ini. Supaya apa? Supaya nanti anak cucu kita hidupnya tentrem, enak. Tapi ya kalau memang kita sepakat, kita biarkan aja loh dah Salman, cucu kita mau hidup kayak mana, udah bukan urusan kita udah. Ayo udah, kita bantai aja ini hutan ini kan. Kita tebang aja udah semua ini. Rawa kita uruk aja udah. Yang penting menghasilkan duit. Kaya kita. Bisa beli mobil listrik kita yang mahal-mahal itu. Bisa jalan-jalan kita ke Eropa. Oh iya, maunya Belanda menjajah kita kembali kayaknya enaknya Pak. Kenapa? Belanda itu kan negara yang di bawah permukaan laut tanahnya. Kanalnya rapi dan bersih dibikin orang itu di sana. Kita dijajah Belanda, nggak tinggal itunya sama kita. Saya pernah dapat rezeki pergi ke Belanda, sungai itu enak kali Pak. Kanal-kanal mereka itu bagus. Bahkan ada izin tinggal di atas kanal pakai perahu dengan persyaratan begini. Oh Masya Allah. Tapi nggak tinggal di negaraku begitu. Nah, kali ini cuplikan sirah nabawi kita dari sabda Rasulullah. Jika di tanganmu ada bibit dan besok pengumuman kiamat terjadi, maka menanamlah. Ini ternyata betapa pedulinya Nabi Muhammad SAW tentang apa? Lingkungan hidup kita. Sekali lagi, kita tidak mengkritik siapapun, menyalahkan siapapun. Kita tidak ingin mengatakan siapa yang salah, benar, tidak. Besok mulailah menanam. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, mulailah menanam. Tak ada lahan, pakai pot. Kalau kau tak pandai menanam, temui saya di pesantren, belajar bersama kita menanam. Mau menanam pohon keras, mau menanam tanaman hias, mau menanam bambu, mau menanam kelapa, belajar bersama kita bagaimana caranya supaya alam kita ini lestari kembali. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita bersama-sama mendoakan semoga bencana di Sumatera Utara, Barat, dan Aceh, dan seluruh bencana yang ada di Indonesia, seluruh bencana yang ada di dunia, kita minta kepada Allah kali ini bukan tentang bantuan bencananya. Semoga manusia disadarkan menjaga alam ini kembali. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.